Baik, saya akan mempresentasikan korelasi produk momen yang akan dipresentasikan oleh saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, pertama-tama, nama saya Raditya Dwi Prasetyawan dengan NPM 238100218. Oke, selanjutnya pengertian korelasi. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan timbal derajat hubungan linier searah, bukan timbal balik, antara dua variabel atau lebih. Produk momen person adalah salah satu teknik korelasi yang kedua variabelnya berskala interval. Selanjutnya teknik analisis korelasi person produk momen termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, kegunaannya satu, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, dua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lain dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya kita akan menggunakan rumusnya. R(X)Y sama dengan N sigma XY dikurang kurung sigma X kurung tutup, terus dikali kurung buka sigma Y kurung tutup, terus dibagi akar kurung N sigma X kuadrat dikurang kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat kurung tutup, terus dikali kurung buka N sigma Y kuadrat dikurang kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Terus serangan dari yang tersebut adalah keterangan sama dengan R. R itu yang di ini ya. R sama dengan XY itu ya. R sama dengan koefisien korelasi. N sama dengan jumlah sampel. Terus nilai R terbesar adalah plus 1 dan R terkecil adalah min 1. Selanjutnya R sama dengan plus 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan R sama dengan min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Terus R tidak mempunyai satuan atau dimensi. Tanda plus atau tanda min hanya menunjukkan arah. Oke, selanjutnya rumus. Untuk menyatakan besar atau kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterima. KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Ini rumusnya ya teman-teman. Keterangan KP sama dengan nilai koefisien yang diterima. R sama dengan nilai koefisien korelasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Femus Nurcanto, NPM 238100052 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rumusnya selanjutnya, pengujian lanjutan yaitu uji signifikasi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna hubungan variabel X terhadap Y. Maka hasil korelasi person produk momen tersebut diuji dengan uji signifikasi. Rumusnya T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Keterangan T hitung sama dengan nilai statistik uji T atau nilai T. R adalah koefisien korelasi dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya contoh soal. Mahasiswa manajemen ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah motivasi belajar yang dilambangkan dengan X dan prestasi mahasiswa statistika yang dilambangkan dengan Y. Dari sekelompok siswa, data dari 10 mahasiswa diperoleh sebagai berikut. Nomor 1, motivasi 64, prestasi 20. Nomor 2, motivasi 61, prestasi 16. Nomor 3, motivasi 84, prestasi 34. Nomor 4, motivasi 70, prestasi 27. Nomor 5, motivasi 88, prestasi 40. Nomor 6, motivasi 92, prestasi 48. Nomor 7, motivasi 72, prestasi 34. Nomor 8, motivasi 77, prestasi 40.
Nomor 9, motivasi 54, prestasi 15. Nomor 10, motivasi 63, prestasi 26. Pertanyaannya adalah 1. Hitunglah nilai R atau korelasi produk momen present dalam data di samping. 2. Ujilah hipotesis apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data di atas. Lengkap dengan langkah-langkah hipotesis yang baik, hubungannya sangat kuat. Yang ketiga, bagaimana nilai koefisien determinasinya, nilai R. Selanjutnya, penyelesaian. Yang pertama, hitunglah nilai R atau korelasi produk momen present dalam data tersebut. Selanjutnya, penyelesaiannya. Hitunglah nilai R atau korelasi produk momen present dalam data tersebut. Dari tabel tersebut, kita bisa menambahkan XY yang bisa didapat dari motivasi yang dilambangkan dengan X dan prestasi yang dilambangkan dengan Y dikali. Contohnya pada nomor 1, 64 dikali 20 dengan hasil 1280 dan seterusnya. Tabel yang dapat ditambahkan kedua adalah X kuadrat. Dari motivasi atau yang dilambangkan dengan X dapat dikuadratkan. Contoh yang pertama adalah 64 dikuadratkan, hasilnya adalah 4096. Tabel yang ketiga yang dapat ditambahkan adalah Y kuadrat atau prestasi yang dilambangkan dengan Y, yaitu 20 dan dikuadratkan adalah 400 dan seterusnya. Sehingga dapat diperoleh jumlah atau sigma X pada motivasi adalah 725, sigma Y pada prestasi sebesar 300, dan sigma XY 22.914, sigma X kuadrat 53.979, dan sigma Y kuadrat sebesar 10.102. Penyelesaian selanjutnya. Dari tabel di samping, maka bisa diselesaikan melalui rumus berikut ini. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kurung tutup kuadrat, dikali akar N sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. R sama dengan 10 dikali 22.914 dikurangi 720. Lalu dimasukkan angka-angkanya. R sama dengan 10 dikali 22.914 dikurangi 725 dikali 300 dibagi akar 10 dikali 53.979 dikurang 752 kuadrat dikali akar 10 dikali 10.102 dikurangi 300 kuadrat. Ya. Didapatkan hasil R sama dengan 11.640 dibagi 12.493,93. R sama dengan 0,93. Karena nilai dari setiap R didapatkan adalah 0,93, maka sesuai dengan tabel interprestasi korelasi tergolong sangat kuat. Sehingga bisa disimpulkan variabel motivasi terhadap prestasi mempunyai hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Briandy Sugera, NPM 23810091. Baik, ini langkah kedua yaitu uji hipotesis. Di sini mencari apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data tadi. Lengkap dengan langkah-langkah hipotesis yang baik, hubungan yang sangat kuat. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengujian hipotesis sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan uji hipotesis, di mana HO P sama dengan O, jadi tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Yang kedua ada H ditolak, di mana P tidak sama dengan 0, jadi ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Langkah yang kedua adalah taraf signifikan, di mana A sama dengan 0,05 atau 5%.
Yang ketiga adalah menentukan daerah penolakan atau kriteria uji, di mana HO ditolak jika T hitung mutlak itu lebih besar dari T kurung buka A N min 2. Baik, langkah keempatnya adalah didapat R sama dengan 0,93, terus T sama dengan 0,93 akar 10 min 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,93 kuadrat, didapat T sama dengan 7,25. Jadi kesimpulannya, HO ditolak jika T hitung itu lebih besar dari T tabel. Yes. Nah, saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana nilai koefisiensi determinisi. Apa ya? Determisi. Determisinya. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu bagaimana nilai koefisien determisinya, nilai R. Jadi, R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,93 kuadrat sama dengan 0,86 sama dengan 0,86 dikali 100%. Jadi didapat hasil sama dengan 86%. Artinya itu ada sebanyak 86% variabel prestasi dipengaruhi oleh variabel motivasi. Namun sisanya adalah 40% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum didefinisikan. Baik, itulah penjelasan dari PPT kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.